Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srian Fadila. Saya dari kelas PJKR 2A 2A NIM 240701029. Di sini saya akan menjawab soal-soal. Yang pertama, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul setelah era Nabi dan era sahabat. Meski nama tersebut muncul belakangan, namun secara substansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antara tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Al-Hasan Ali Asy'ari W324H. Perlu diketahui bahwasanya iman Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah bukanlah satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Haris bin Asy'ad Al-Muhasibi, Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit, dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi. Secara akidah mereka semuanya sama. Hal ini sebagai yang dijelaskan oleh Tajuddin Al-Subki di dalam Tawabnya. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Asy'ari. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi SAW dan sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Adapun sejarah subsidi akidah Imam Asy'ari sama dengan akidah SAW dan para sahabatnya. Hal ini dapat kita lihat dari karya-karya Imam Syafi'i sendiri seperti Ibna'an Ushul Al-Binayah, bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskan di dalam kitab-kitabnya Al-Quran dan As-Sunnah. Pengakuan Imam Asy'ari ini diakui oleh para ulama setelah bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan sahabat. Sekarang pertanyaan adalah, apabila akidah Imam Asy'ari secara vertikal adalah akidah para sahabat dan generasi salaf dan turun-temurun hingga Imam Asy'ari, lalu mengapa akidah ini dinisbahkan kepada Imam Asy'ari bukan kepada Nabi SAW atau para sahabat? Imam Asy'ari adalah salah satu imam yang sangat berjasa terhadap kelangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ulama Asy'ariyah Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib baginya. Sifat 20 bukanlah mengatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini dibagi menjadi 4: sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan salah satu di antara keduanya saling mengkafirkan atau membidahkan, sebab secara esensi keduanya sama. Dan soal yang akan jawab, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat prediksi firqah najiyah atau aliran yang selamat. Kembali dengan penjelasan tadi. Di antara tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Al-Hasan Ali Asy'ari. Perlu diketahui bahwa Imam Asy'ari hanyalah
salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bukanlah satu-satunya ulama yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit, dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi. Secara akidah mereka semuanya sama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tajuddin Al-Subki di dalam Tawabannya. Banyak orang salah paham tentang ajaran yang diperjuangkan oleh Imam Asy'ari. Mereka mengira Imam Asy'ari adalah pendiri sekte baru. Pada kenyataannya, Imam Asy'ari bukanlah pendiri sekte baru. Akidah yang beliau anut dan perjuangkan secara substansi sama dengan akidah yang dianut oleh Nabi SAW dan sahabat. Beliau hanya merumuskan akidah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang awam. Adapun secara subsidi, akidah Islam Asy'ari sama dengan akidah Nabi SAW dan para sahabatnya. Hal ini dapat kita lihat dari karya-karya Imam Asy'ari sendiri, seperti Al-Ibana an Ushul al-Diyanah, bahwasanya beliau selalu mendasari akidah yang dijelaskan di dalam kitab-kitabnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengakuan Imam Asy'ari ini diakui oleh para ulama setelahnya, bahwasanya memang akidah beliau adalah akidah yang sama dengan akidah para nabi dan sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Subki di dalam Tabaqatnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apabila akidah Imam Asy'ari secara substansi adalah akidah para sahabat dan generasi salaf dan turun-temurun hingga Imam Asy'ari, lalu mengapa akidah ini dinisbahkan kepada Imam Asy'ari bukan kepada Nabi SAW atau para sahabat? Imam Asy'ari adalah salah satu imam yang sangat berjasa terhadap kelangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk membantah syubhat-syubhat akidah yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah namun bantahan itu tidak sistematis dan sebanyak apa yang dilakukan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Di antara penyebab para ulama mengunggulkan Imam Asy'ari dibandingkan para imam yang lain yang sama memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Abdul Aziz Al-Makki, Al-Haris Al-Muhasibi, Abdullah bin Kulab adalah satu. Beberapa ulama seperti Ahmad bin Hanbal lebih memilih diam, tidak mau menanggapi ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah. 2. Tokoh-tokoh aswaja yang melakukan perlawanan pemikiran seperti Al-Haris Al-Muhasibi dan Abdullah bin Kulab tidak sepopuler Imam Asy'ari, dan buku-buku yang dibuat oleh mereka tidak komprehensif sebagaimana buku yang dikarang oleh Imam Asy'ari. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya
membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib baginya. Sifat 20 bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia. 20 sifat ini dibagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, sabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak sampai menjadikan salah satu di antara keduanya saling mengafikan atau membedakan, sebab cara esensi keduanya yang sama. Dari aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam untuk mengenal Allah Ta'ala dengan 20 sifat wajib baginya. Sekian dari penjelasan dari kami, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.